wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Aiker yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu dalam lindungan-Nya. Sholawat beriring salam sudah sepantasnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya robbal alamin. Sahabat Aiker dimanapun berada, jumpa lagi dengan Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam beramal sholih di bulan yang penuh berkah. Dalam karomah kali ini, kami mengangkat tema kisah keteladanan Nabi Idris. Di dalam Quran, Allah menyebut Nabi Idris melalui surat Al-Anbiya ayat 85 dengan bunyi sebagai berikut. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Selain itu, juga terdapat nama Nabi Idris dalam surat lain, yaitu Maryam ayat 56 hingga 57, dengan terjemahan sebagai berikut. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Melalui kutipan ayat dalam surat Al-Quran di atas, maka juga dapat menunjukkan beberapa sifat lain yang dimiliki oleh Nabi Idris dan layak ditiru bagi umat manusia saat ini, seperti kesabaran, mencintai terhadap kebenaran. Beberapa kemuliaan Nabi Idris. Nabi Idris merupakan nabi kedua dalam daftar urutan 25 nabi yang ada. Artinya, ia menjadi nabi kedua pula setelah adanya Nabi Adam. Sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah, berkaitan dengan silsilah, Nabi Idris ini merupakan generasi ketujuh setelah Nabi Adam, dari hasil keturunan Qabil dan Iklim. Nama Idris sendiri berasal dari bahasa yang memiliki artian sebagai belajar. Oleh karenanya tidak salah jika keberadaan Nabi Idris selalu dikait-kaitkan dengan pesan kecerdasan yang bersifat wajib untuk dimiliki setiap manusia. Sebagai makhluk pilihan, beberapa kemuliaan Nabi Idris diantaranya adalah: yang pertama, orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca sekaligus menulis dengan menggunakan pena. Melalui lembaran-lembaran petunjuk Allah yang berupa 30 buah sohifah, ia menyampaikan dakwah kepada para umatnya. Selain mampu membaca serta menulis, beliau juga diakui sebagai seorang nabi yang rajin dan gemar pula dalam belajar, lantaran cukup aktif dalam mempelajari beberapa hal dan secara konsisten melakukannya. Ilmu pengetahuan pun bisa digapai Nabi Idris. Yang kedua, berpengetahuan. Nabi Idris mempunyai banyak pengetahuan, di antaranya adalah tata cara merawat kuda, paham tentang ilmu perbintangan atau falak, serta pandai pula dalam berhitung. Nabi Idris termasuk dalam salah satu seorang penggagas salah satu ilmu tertua di dunia, yaitu ilmu falak. Yang ketiga, memiliki derajat yang tinggi dan sabar. Melalui surat Maryam ayat 57 sebelumnya disebutkan bahwa Nabi Idris mempunyai martabat yang tinggi. Artinya ia juga memiliki derajat yang sangat tinggi selain sebagai seorang nabi yang saleh, dan pada akhirnya Allah menetapkan ke dalam golongan tersebut.
bisa memiliki derajat tinggi seperti Nabi Idris, ada 3 kunci yang bisa dilakukan oleh manusia saat ini. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah. Yang kedua, berhijrah dengan meninggalkan segala bentuk hal yang dilarang. Dan yang ketiga, serta berjihad dalam arti bersungguh-sungguh melalui ketaatan kepadanya. Sementara dalam surat Al-Anbiya ayat 85 juga diutarakan pula Nabi Idris mempunyai sifat sabar yang sangat luar biasa. Hal itu terutama dijadikannya saat melakukan proses dakwah demi menyebar ajaran kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Nabi Idris yang semoga bisa kita teladani sebagai kebaikan. Sahabat Aiger rahimakumullah, sekian karamah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.